selamat siang Bu Made dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Priscilla Levina dari kelompok 5. Nah, di sini saya akan membahas mengenai strategi promosi dan juga pembentukan harga. Dan untuk kelompok kami akan secara khusus membahas mengenai perusahaan Fiverr itu sendiri. Nah, untuk perilaku perusahaan sendiri, seperti yang kita tahu bahwa dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, tentu setiap perusahaan itu pasti menetapkan strategi pada promosi penjualan dan penetapan harga. Nah, sebuah perusahaan yang ingin menetapkan harga tersebut dalam suatu produknya, itu pasti akan menyesuaikan dengan target pasar yang mereka miliki. Sehingga setiap perusahaan pasti menetapkan strategi promosi yang berbeda-beda. Nah, pada biasanya penetapan harga itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pendapatan, selera, harga substitusi, keunggulan kompetitif, dan lain sebagainya. Nah, faktor tersebutlah yang menjadi pertimbangan bagi seorang perusahaan, yaitu terutama bagi seorang marketer untuk menentukan harga yang tepat pada saat yang tepat pula. Nah, akhirnya setiap perusahaan di bidang yang berbeda, baik itu food and beverage, kemudian ada fashion, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang membuat mereka menetapkan harga yang berbeda pula. Oleh karena itu, pada penelitian kami kali ini, kami akan fokus untuk membahas mengenai perusahaan Fiverr. Nah, apa sih perusahaan Fiverr itu? Perusahaan Fiverr itu merupakan sebuah platform bagi para freelancer yang ingin menawarkan layanannya bagi para pelanggan di seluruh dunia. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini seorang freelancer mau menawarkan jasa editing misalnya, nah itu bisa download aplikasi Fiverr. Nah kemudian nanti si konsumen yang ingin mempunyai proyek editing ini itu bisa minta ke kalian atau ke para freelancernya. Nah, perusahaan ini tuh sudah didirikan sejak tahun 2010 di Tel Aviv, Israel. Namun, pada tahun 2012, perusahaan ini tuh baru mencapai kejayaannya, di mana terdapat lebih dari 3 juta pengguna terdaftar di layanan Fiverr ini. Nah, perusahaan ini juga menyediakan layanan yang disebut dengan gig. Nah, gig ini adalah sebuah layanan yang memungkinkan para freelancer untuk mendaftarkan diri atau melamar pekerjaan di Fiverr ini. Nah, pekerjaan yang terdaftar itu menggunakan bantuan untuk HTML, JavaScript, CSS, dan jQuery. Serta mereka juga bisa mendapatkan contoh planning bisnis yang baik dan mudah itu seperti apa. Nah, tujuan dari Fiverr ini adalah untuk menyediakan tempat bagi para pelaku usaha kecil, khususnya freelancer, untuk bisa memaksimalkan kemampuan mereka di bidang jasa. Kemudian marketplace Fiverr ini itu juga memiliki beberapa pelaku, yaitu ada buyer, seller, gig, dan juga platform itu sendiri. Nah, dengan menerapkan jasa pada freelancer ini, maka Fiverr ini harus menerapkan strategi yang tepat dengan menarik lebih banyak buyer agar bisa berkunjung dan memberikan proyeknya kepada seller itu sendiri atau yang kita sebut dengan freelancer. Nah, tentu dalam mendapatkan keuntungannya, Fiverr ini juga bisa menerima pendapatan dari fee yang diberikan kepada freelancer pada saat mendaftar di platform dan juga fee yang diberikan kepada konsumen yang memberikan proyeknya kepada freelancer tersebut. Nah, namun keuntungan ini itu tidak akan bertahan lama, sehingga perlu adanya strategi jangka panjang yang diberikan oleh Fiverr ini dalam menerapkan harga dan juga bagaimana cara mereka dalam memperoleh keuntungan. Nah, sehingga di sini hari ini kelompok 5 akan membahas secara lebih mendalam mengenai strategi apa yang harus diterapkan oleh perusahaan Fiverr untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Nah, untuk roadmap pembahasan pada topik kali ini, kami membaginya menjadi 4 tahap, yaitu ada strategi promotional mix, kemudian ada strategi iklan, ada strategi promosi customer oriented dan trade oriented, dan juga yang terakhir adanya strategi pricing. Nah, untuk masing-masing strategi ini akan dibahas lebih lanjut lagi oleh teman-teman saya. Selamat pagi Bu Made, selamat pagi Bu Olive. Perkenalkan, nama saya Karesya Astanto dan selanjutnya langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai strategi promotional mix dari Fiverr.
Jadi selain website utamanya, Fiverr ini melakukan promosi dan pemasaran dengan menggunakan banyak sekali platform media sosial. Salah satu platform media sosial yang paling sering digunakan oleh Fiverr ini adalah Instagram, dan sampai dengan saat ini Fiverr telah memiliki lebih dari 336.000 followers di Instagram. Jadi memang mereka memanfaatkan platform Instagram ini sebagai media komunikasi dengan para konsumen serta para penggunanya. Seperti yang kita tahu bahwa memang Fiverr ini adalah sebuah marketplace yang dimanfaatkan oleh banyak freelance sebagai media pemasaran mereka. Jadi mereka memanfaatkan platform media sosial ini, salah satunya Instagram, sebagai media komunikasi. Sehingga untuk desain feeds, kemudian story di Instagram ini tidak melulu, tidak monoton berisi tentang produk saja, tetapi mereka juga melakukan postingan dengan informasi-informasi lainnya seperti fun fact, kemudian informasi-informasi unik, informasi-informasi ekonomi, dan informasi-informasi lainnya. Jadi memang tujuannya adalah untuk salah satu strateginya adalah untuk membuat konsumen agar tidak bosan dengan melihat postingan-postingan di Instagram. Jadi tidak hanya monoton berisi tentang produk, tetapi juga berisi informasi-informasi lainnya yang didesain dengan menarik. Pada platform ini juga terdapat website e-commerce yang dapat diakses bagi para pelanggan yang ingin melakukan pembelian. Selain itu, Fiverr juga memiliki berbagai video tentang toko-toko terkemuka dan video menarik lainnya tentang produk yang dapat dilihat pada bagian Instagram TV atau IGTV-nya. Fiverr juga selalu memperingati hari-hari besar dan banyak event lainnya melalui postingan di Instagram, seperti salah satunya adalah National Ice Cream Month, bulan ice cream nasional. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk memperingati saja, namun juga memberikan informasi kepada masyarakat. Selain Instagram, platform lainnya yang juga sering digunakan oleh Fiverr ini adalah Facebook, kemudian Twitter, dan juga LinkedIn. Sama halnya dengan Instagram, di Facebook ini juga berisi berbagai postingan dan juga video-video yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada para konsumennya, melakukan pemasaran, promosi, dan lain sebagainya. Namun bedanya di Facebook ini juga terdapat salah satu fitur unik yang berisi tentang event atau acara-acara yang pernah dilakukan oleh Fiverr. Jadi misalnya nih, kalau misalnya dulu Fiverr pernah melakukan acara-acara tertentu seperti kampanye ataupun acara-acara lainnya, itu semua akan ada jadwalnya di Facebook ini. Kemudian ada event yang berlangsung sekarang maupun event yang direncanakan untuk dilaksanakan di masa yang akan mendatang, itu semua akan tertera di halaman Facebook ini. Jadi memang dia berisi mengenai event-event yang pernah dilakukan oleh Fiverr maupun yang akan dilakukan ke depannya. Di Twitter, Fiverr mulai aktif melakukan kegiatan promosi pada bulan Mei tahun 2010 dan sampai dengan saat ini dia telah memiliki lebih dari 344,4 ribu pengikut dengan jumlah tweet sebanyak lebih dari 25.000. Sedangkan hal yang berbeda pada LinkedIn ini adalah informasi tentang perusahaan seperti jenis industri, kemudian ukuran perusahaan, jumlah karyawan, lokasi usaha, tahun berdiri, dan informasi-informasi tentang spesialisasi dari perusahaan Fiverr. Media lainnya yang tidak kalah populer adalah penggunaan YouTube sebagai tempat untuk menayangkan berbagai video serta konten-konten kreatif yang dibuat. Melalui konten-konten ini tidak hanya ditayangkan informasi mengenai produk dan juga promosi saja, tetapi juga informasi-informasi lainnya termasuk tips dalam berbisnis dan juga informasi tentang perkembangan ekonomi. Oke, selanjutnya berbicara mengenai strategi advertising di tengah pandemi COVID-19. Pada April 2020, Fiverr ini melakukan berbagai adaptasi pemasaran untuk menyesuaikan dengan kondisi di tengah pandemi, seperti menunda kampanye yang dilakukan di luar rumah, kemudian mengatur dan menyesuaikan nada pada podcast, dan juga memulai pembuatan film komersil yang dilakukan secara jarak jauh. Selain itu, perusahaan ini juga mulai mengubah fokus mereka dari yang awalnya berfokus atau berorientasi pada pemasaran dan juga penjualan produk semata, kemudian dia mulai beralih kepada fokus kepada masyarakat. Jadi memang di sini kita melihat bahwa artinya Fiverr ini dia menunjukkan perhatian yang lebih, dia lebih concern dan juga dia lebih care terhadap kondisi masyarakat saat ini. Sehingga untuk podcast, kemudian untuk kampanye, kemudian untuk media postingan di Instagram, Facebook, dan lain sebagainya itu memang lebih difokuskan untuk menangani atau untuk memotivasi masyarakat mengenai kondisi-kondisi di tengah pandemi ini.
Pada tahun 2018, Fiverr menghabiskan sebanyak 13,6 juta US dollar untuk media placement dan pada tahun 2009 jumlah ini menurun menjadi 7,2 juta US dollar. Pada 2020 ini Fiverr mengubah rencana pemasaran mereka. Dia mulai bekerja sama dengan banyak influencers, YouTubers terkenal seperti Peter McKinnon dan Daniel Schiver dan menghabiskan banyak dana investasi di bidang pemasaran ini. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak kegiatan kampanye yang ditunda dan berdasarkan survei yang dilakukan oleh DigiDay, terdapat sebanyak 73% pembeli yang menyatakan bahwa para klien mereka ini sedang melakukan penundaan kegiatan pemasaran dan juga produksi. Melihat hal ini, para marketers ini kemudian mulai mencari jalan keluar melalui penggunaan podcast dan juga platform digital. Fiverr sendiri telah meningkatkan banyak sekali jumlah investasi pada podcast. Sebelumnya memang sudah terdapat rencana untuk beralih pada penggunaan podcast dan juga platform digital sebagai media pemasaran dan promosi. Namun dengan adanya pandemi COVID ini, rencana tersebut ini dijalankan secara lebih cepat dan juga secara lebih intensif karena adanya tuntutan keadaan yang mengharuskan mereka untuk beralih pada penggunaan podcast dan juga platform digital sebagai media pemasaran dan juga media promosi. Oke, karena dia tidak dapat melakukan kampanye, maka Fiverr ini memanfaatkan platform media sosialnya sebagai media untuk menarik para kreator kreatif yang dapat membuat film dan animasi secara jarak jauh. Dengan demikian, Fiverr ini dapat menghasilkan dua jenis iklan. Iklan yang pertama ini berfokus pada penjual dan dilakukan secara jarak jauh, dan iklan yang kedua ini mengenai departemen pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan Fiverr sendiri. Kemudian iklan-iklan ini ditampilkan, kemudian ditayangkan di berbagai media seperti Facebook, kemudian Google, YouTube, dan dilakukan secara berbayar. Dia melakukan paid placement ya, jadi dia menempatkan iklan mereka di media-media tersebut, tapi mereka juga harus membayar fees untuk atas pemasangan tersebut. Selain itu, mereka juga menampilkan iklan-iklan tersebut pada media-media sosial yang dimiliki oleh perusahaan sendiri ya, seperti tadi ada Facebook, ada Instagram dan lain sebagainya. Tujuan dari adanya penempatan iklan di berbagai media sosial ini adalah untuk mendemonstrasikan merek dari perusahaan dan juga tujuan dari perusahaan Fiverr sendiri. Dan sampai dengan saat ini strategi ini dapat dibilang cukup berhasil karena kita melihat adanya peningkatan yang pesat pada mitra Fiverr sendiri, baik dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli. Jadi adanya win-win solution ya untuk kedua sisi. Mereka sama-sama mengalami peningkatan dan juga pertumbuhan yang cukup pesat. Selanjutnya berbicara mengenai public relation. Sejak awal pendirian usaha, memang Fiverr ini telah menyadari arti penting dari public relation ini untuk membangun reputasi dari suatu bisnis. Public relation ini merupakan komponen utama yang dapat dibilang sebagai penentu dari keberhasilan bisnis. Fiverr sendiri ini telah menjadi bagian dari Departemen Public Relation bagi banyak agensi, startup maupun perusahaan-perusahaan yang berasal dari beragam industri. Saat ini Fiverr telah memiliki fitur tersendiri, fitur public relation tersendiri dengan berbasis pro subscription. Artinya para pengguna Fiverr, pelanggannya yang memiliki akun pro, ini dapat memanfaatkan fitur ini untuk memperoleh layanan-layanan public relation dari para ahli atau yang kita sebut sebagai professionals. Dengan adanya fitur public relation ini, para pengusaha dapat mengakses profesional freelancer yang menawarkan layanan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan komunikasi mereka. Jadi di sini termasuk juga strategi dan perencanaan, kemudian press release pitching, rencana komunikasi di masa krisis, dan masih banyak layanan-layanan lainnya. Artinya, para pebisnis dan pengusaha ini sudah tidak dapat membuang waktu lebih banyak untuk mengakses para ahli public relation ini. Sehingga mereka dapat berfokus pada aspek kegiatan bisnis lainnya. Jadi memang lebih membuat kegiatan produksi mereka menjadi lebih efisien. Kegiatan utama yang dilakukan oleh para public relation ini adalah membantu menemukan pekerjaan yang dapat dilakukan melalui rujukan-rujukan dari berbagai pihak maupun jaringan sosial mereka. Dalam perspektif orientasi konsumen, Fiverr bekerja dengan influencer di YouTube seperti Peter McKinnon dan Daniel.
Selain itu, strategi yang tergolong baru yang diterapkan oleh Fiverr adalah menggunakan podcaster untuk mempromosikan produk mereka. Mengapa hal ini terjadi? Promosi baik melalui YouTube dan podcast merupakan hal yang populer, terutama di negara seperti Indonesia. Selain itu, hal ini merupakan cara yang efektif juga sebagai media promosi karena banyak konsumen, mereka akan lebih teryakinkan untuk menggunakan suatu produk bila mana YouTuber mereka atau podcaster favorit mereka juga menggunakan produk tersebut. Hal ini adalah suatu reaksi psikologis yang digunakan berbagai marketer di dunia untuk mempromosikan atau produk mereka atau layanan mereka. Nah, meskipun demikian, perusahaan berupaya untuk membuat agar frekuensi yang dilakukan bagi promosi ini tidak terlalu sering karena mereka tidak ingin memberikan spam kepada konsumen-konsumen mereka. Fiverr membuat suatu pengorbanan dengan mengurangi signifikan pengeluaran mereka pada marketing jalanan lewat poster, spanduk atau baliho untuk direlokasikan kepada promosi yang lewat digital seperti YouTube, podcast, dan Twitch dan etc. lainnya. Tentu hal ini merupakan langkah yang benar mengingat pandemi COVID-19 yang membuat semua orang yang sering melihat gadget digital mereka daripada mereka keluar rumah untuk melihat spanduk atau baliho. Nah, Fiverr juga memiliki kejelasan dalam segmentasi konsumen spesifik mereka, yaitu bagi mereka yang mencari pekerja freelance untuk mengerjakan suatu project yang mereka buat seperti video, voice over, editing, etc. Banyak perusahaan memfokuskan usaha marketing mereka pada segmen pasar yang spesifik dengan melakukan dan menggunakan alat-alat sales promotion dan mengarahkan program-program sales promotion pada satu kelompok-kelompok pengguna secara spesifik tersebut. Dengan kejelasan segmentasi konsumen, maka mudah untuk Fiverr melakukan dan menggunakan algoritma data yang mereka miliki untuk menarget advertisement yang dikhususkan bagi mereka yang mencari layanan freelance misalnya di Google Ads misalnya atau dengan algoritma di Twitch etc. Nah, dari segi sales promotion berorientasi perdagangan sebagai perantara atau pihak ketiga sangat penting bagi Fiverr untuk memastikan para freelancer yang menggunakan Fiverr untuk memasarkan layanan mereka mendapat support yang cukup dari Fiverr itu sendiri. Dalam penerapannya, Fiverr memiliki fitur Fiverr Help yang dibuat khusus agar freelancer mampu mengintegrasikan dirinya ke Fiverr dan mampu memasarkan layanannya dengan efektif. Selain itu, Fiverr Help juga membantu untuk meningkatkan loyalitas dari freelancer dalam terus menggunakan Fiverr dalam menawarkan layanan freelance mereka. Kesuksesan para freelancer ini selain baik bagi Fiverr dalam meningkatkan market share, popularitas, dan profit, juga membawa intangible benefits seperti loyalitas bagi Fiverr. Karena Fiverr juga memberikan platform yang jelas dengan segala bantuan yang ada di Fiverr Help untuk mensukseskan mereka yang berkecimpung di dunia freelance. Sehingga pada akhirnya freelancer ini akan memiliki keterikatan dengan Fiverr itu sendiri. Sehingga mereka dapat membuat profit mereka sekaligus menguntungkan Fiverr itu sendiri dalam mendapat market share yang lebih besar di bisnis freelance. Perkenalkan, saya Yayana. Kali ini saya akan membahas strategi pricing atau strategi penetapan harga dari perusahaan Fiverr. Seperti yang kita ketahui, tujuan dari strategi penetapan harga ini yaitu untuk mencapai target perusahaan, mendapatkan laba penjualan, meluaskan target pemasaran, dan mengembangkan produk atau jasa. Di kasus Fiverr sendiri, dengan adanya strategi pricing ini, Fiverr bisa membayar kebutuhan atau biaya operasional atau biaya promosi yang dikeluarkan oleh Fiverr. Selain itu, dengan adanya strategi pricing ini, Fiverr bisa menjadi lebih tahu ke depannya bagaimana sih target perusahaannya. Kemudian, selain itu, strategi-strategi ini juga penting, khususnya bagi Fiverr, untuk menarik konsumen, baik itu dari sisi penjual maupun sisi pembeli jasa, agar tertarik menggunakan platform dari Fiverr. Jika misalnya harganya terlalu tinggi, maka tentu saja peminatnya akan turun. Tapi kalau biayanya terlalu rendah, itu akan membawa kerugian atau berdampak kepada perusahaannya. Strategi penetapan harga dari Fiverr sendiri ini tentunya berbeda dengan strategi penetapan harga dari perusahaan yang menawarkan produk atau jasa lain. Kenapa? Karena Fiverr sendiri itu bentuknya seperti platform, di mana Fiverr ini penghubung antara penjual jasa maupun pembeli jasa. Nah, beda jadinya. Strategi penetapan harganya itu bukan berdasarkan, jadi produk yang diberikan oleh Fiverr ini bukan semacam produk yang terlihat gitu, tapi semacam platform atau pasar seperti pasar online, dan strateginya itu yang benar-benar harus tidak memberatkan satu pihak, tapi
misalnya menguntungkan penjual tapi memberatkan pembeli, atau menguntungkan pembeli tapi memberatkan penjual. Jadi strateginya ini sangat perlu diperhatikan agar kedua pihak ini seimbang gitu. Nah, jadi strategi pricing atau strategi penetapan harga dari perusahaan Fiverr ini cukup unik ya. Kalau kita bandingkan dengan e-commerce yang ada di Indonesia, misalnya seperti Shopee, itu kan penetapan harga atau fee atau biaya itu dibebankan kepada penjualnya, penjual produk seperti itu. Nah, tapi kalau di Fiverr ini, baik penjual maupun pembeli jasanya itu sama-sama dikenakan fee atau biaya. Nah, dari sellernya sendiri atau dari penjualnya, Fiverr itu menetapkan fee sebesar 20% dari penghasilan order jualan atau juga dari tips yang diperoleh oleh penjual. Misalnya saja nih, penjual itu, sellernya itu menjual jasa desain seharga $20. Nah, nanti 20%-nya dari $20 itu dipotong oleh Fiverr. Kemudian juga dari sisi buyer atau dari sisi pembeli, Fiverr menetapkan biaya pemrosesan sebesar $1 untuk jasa hingga harganya $20. Jadi misalnya dari $5 sampai $20 itu biayanya itu $1. Nah, kemudian lebih dari $20 itu Fiverr menetapkan 5% dari harganya gitu. Misalnya harga desainnya itu $40 atau $50, berarti 5% dari harga tersebut. Nah, biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh pembeli atau penjual, buyer atau seller ini tentunya untuk membayar pengeluaran promosi dan platform yang digunakan oleh seller. Jadi kan seperti yang kita ketahui, Fiverr ini menggunakan atau menerapkan banyak sekali strategi promosi. Misalnya menggunakan jasa influencer, menggunakan jasa YouTuber. Nah, fee ini atau biaya-biaya ini digunakan untuk menutup biaya promosi, dan juga fee ini adalah sebagai biaya jasa atau biaya jasa dengan menggunakan platformnya Fiverr. Nah, strategi penetapan harga ini dilakukan untuk menutup biaya promosi, biaya operasional. Terus, seller sendiri sebenarnya diberikan kebebasan untuk menetapkan harga. Jadi, sebagai platform atau sebagai wadahnya, si Fiverr ini memberikan kebebasan kepada seller boleh harga berapapun, dengan paling minimum harganya adalah $5 dan yang paling tinggi harganya adalah $5.000. Jadi misalnya saya sebagai penjual. Nah, saya sebagai penjual di sini untuk desain paling mudah saya berikan harga $5, kemudian desainnya medium saya berikan harga $15, kemudian jika misalnya ada tambahan dari pembelinya saya berikan $20. Jadi itu kebebasan saya untuk menetapkan harga. Fiverr sendiri tidak mengatur untuk itu, yang hanya diatur oleh Fiverr adalah komisi 20% tadi. Nah, ada pula yang 5.000 saya sebutkan tadi itu untuk penjual level 1 dan 10.000-nya itu untuk penjual level 2. Jadi di sini tuh di Fiverr sendiri ada tingkat level penjual dan ada juga namanya Fiverr Pro. Jadi di sini penjual yang benar-benar terpercaya dan sudah memiliki rating yang bagus. Jadi kalau misalnya kita mencari di internet atau secara umum, Fiverr ini merupakan salah satu platform yang menyediakan jasa atau wadah tempat freelancer ini menawarkan pekerjaan seperti itu. Jadi dia tuh cukup terkenal. Tapi walaupun dia cukup terkenal dan merupakan salah satu platform yang bagus dibandingkan kompetitornya dan platform yang besar sudah berdiri cukup lama, nyatanya Fiverr ini juga memiliki beberapa masalah di strategi penetapan harga. Nah, banyak dari konsumen, baik itu dari buyer maupun seller, menyatakan bahwa harga di Fiverr ini cukup tinggi, walaupun sebenarnya setelah saya cek-cek di kompetitornya yang lain, perbedaan harganya tidak terlalu jauh. Namun, hal lain yang dipermasalahkan oleh konsumen, baik dari sisi buyer ataupun seller adalah pada tahun 2021, masuk tahun 2021 ini, si Fiverr ini sebenarnya menaikkan harga, namun mereka tidak cukup transparan, seperti memberikan pengumuman, tidak ada seperti itu. Jadi, buyer sendiri kaget dengan penambahan biaya yang mereka harus bayarkan. Dan selain buyer, si seller pun juga kaget dengan pemotongan yang cukup besar. Namun setelah saya mencari-cari informasinya, masalah ini itu belum banyak yang membahasnya gitu. Baru ada di website seperti
pengguna-pengguna gitu. Jadi tidak resmi atau masih informal. Belum ada kejelasan yang pasti. Namun itulah permasalahan dari pengguna website ini. Tapi tetap saja ya, meskipun ada masalah-masalah yang saya temukan sendiri atau yang saya lihat di internet, Fiverr ini tetap memiliki arus kunjungan yang cukup banyak dibandingkan kompetitor yang lain. Karena ya tentu saja, karena yang pertama tampilan Fiverr itu menarik dan juga sangat mudah. Dan kemudian dibandingkan kompetitor yang lain itu keabsahan atau kepastian website Fiverr ini sudah tinggi ya. Saya sendiri pernah menggunakan website Fiverr dan ada kesalahan sedikit di website tersebut yang membuat petugas Fiverr mengira saya itu adalah sebagai spam atau sebagai penipu seperti itu. Jadi akun saya sempat diberhentikan sebentar. Nah, seperti itu menurut saya sangat penting ya dan sangat baik untuk memastikan bahwa baik seller maupun buyer ini orang-orang yang benar itu tidak melakukan penipuan dan tidak akan merugikan kedua pihak maupun pihak Fiverr-nya sendiri. Dan selain itu, pengguna dari Fiverr ini tidak terbatas gitu. Dari sellernya pun banyak banget, tidak ada dari satu atau dua negara, tapi ada dari benua Amerika, benua Eropa, benua Afrika, Asia, Australia. Jadi memang sangat besar jangkauannya. Dan untuk bayarnya juga sama. Tapi kebanyakan untuk buyer itu adalah orang-orang barat dan untuk sellernya lebih banyak ya secara umum seluruh dunia. Nah, itu dia dari strategi pricing. Sekarang kita masuk ke penutup, yaitu kesimpulan dan sarannya. Dari kesimpulan sendiri, dari yang telah dinyatakan oleh teman-teman saya, yang pertama, untuk strategi promosinya. Nah, atau strategi promosinya. Yang pertama itu promotion mix strategi. Nah, di mana Fiverr ini itu terdiri atas pemasaran di sosial media seperti Instagram, LinkedIn, dan kemudian ada YouTube juga, ada Facebook, dan kemudian ada public relation. Nah, di sini Fiverr itu menggunakan atau bekerja sama dengan influencer atau YouTuber. Jadi, misalnya teman-teman bisa cek sendiri di YouTube bagaimana Fiverr ini meminta YouTuber terkenal untuk mengiklankan, mencoba untuk menggunakan jasa Fiverr gitu, menggunakan platform Fiverr dan ditonton oleh banyak orang. Jadi itu salah satu strategi promosinya Fiverr. Yang kedua yaitu strategi promosi customer oriented dan trade oriented dari Fiverr, di mana Fiverr ini berfokus pada segmentasi konsumen. Jadi memang kalau kita masuk ke websitenya Fiverr sendiri, kita bisa lihat kalau misalnya kita mau desain itu rapi banget bagian penjual jasa desain. Misalnya kita mau jasa translate bahasa, rapi banget, ada jasa translate dari bahasa A, B, C, D, E, itu banyak. Kemudian ada juga jasa voice over, ada jasa edit video, edit foto, ada jasa desain, dan banyak lagi gitu. Jadi segmentasi dari websitenya itu sudah rapi juga. Kemudian yang ketiga dari strategi penetapan harganya sendiri, dari Fiverr ini sangat unik, dibedakan antara seller dan buyer. Jadi tidak seperti e-commerce atau yang kita sering lihat ya, e-commerce misalnya Shopee gitu, Tokopedia itu kan biayanya itu hanya pada seller ya. Nah kalau di Fiverr ini dua-duanya kena gitu, dua-duanya kena, dan untuk penetapan harga dari sellernya ke buyernya sendiri itu dibebaskan. Nah kemudian untuk sarannya, yang pertama seperti yang kita ketahui, masalah yang saya sebutkan di awal, sebaiknya jika benar itu ada, sebaiknya Fiverr ini lebih transparan ya. Nah transparan ini tuh gunanya untuk apa sih? Jadi setidaknya untuk memberikan kenyamanan gitu kepada konsumen, baik dari sisi buyer atau sisi seller. Jadi mereka bisa mempersiapkan harga yang mereka bisa set gitu. Misalnya kan mereka setnya $5 gitu dan ternyata potongannya lebih tinggi. Nah, takutnya kan keuntungan mereka berkurang dari yang mereka telah plan. Jadi itu harus benar-benar dipikirkan baik oleh Fiverr agar tidak merugikan. Kemudian yang kedua, keketatan atau keabsahan dari website Fiverr ini tentunya perlu ditingkatkan. Walaupun sudah sangat baik menurut saya, hal itu tentunya hal yang baik itu tentu perlu terus diterapkan dan perlu terus ditingkatkan agar nama baik Fiverr sendiri itu tetap terjaga. Kemudian yang terakhir, Fiverr sebaiknya menjaga kualitas dan terus melakukan promosi agar lebih banyak orang dapat memanfaatkan jasa Fiverr. Nah, di Indonesia sendiri Fiverr ini sudah mulai cukup terkenal dan hampir sama dengan kompetitornya yang lain yang lebih dulu terkenal di Indonesia. Dan harapannya mungkin banyak orang atau banyak
masyarakat di luar sana yang mengetahui bahwa ada nih tempat mereka untuk bekerja gitu, tidak hanya perlu ke kantoran, tapi misalnya kalau mereka punya kelebihan misalnya seperti desain atau bisa translate banyak bahasa, itu mereka bisa memanfaatkan kelebihan mereka untuk mendatangkan uang tambahan, seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok 5, mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih.